Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Bobi Bagas Purnama, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membuat suatu video mengenai resensi suatu buku Filsafat Pendidikan Islam yang ditugaskan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Nasiruddin MSc MPD. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Dr. Nasiruddin karena di RPS saya kebagian tema mengenai pemikiran tokoh filsafat pendidikan Islam. Namun, qadarullah di buku yang saya miliki atau yang saya pegang sekarang tidak terdapat pemikiran-pemikiran tokoh. Jadi, saya hanya membahas mengenai apa yang ada di dalam buku yang saya gunakan saat ini. Seperti ini bukunya. Baik, langsung saja. Jadi buku yang akan saya resensi pada kesempatan kali ini ialah buku dengan judul Filsafat Pendidikan Islam. Kemudian penulisnya Dr. Usiono MA. Kemudian editor Haji Zulfahmi Lubis LCMAG. Penerbit Perdana Publishing. Kemudian tahun terbit 2018, ISBN 978 tanda hubung 602 tanda hubung 5674 tanda hubung 47 dan 1. Buku ini terdiri dari 5 bab dan di setiap bab itu kebanyakan pembahasannya mengenai definisi-definisi. Jadi buku ini membahas mengenai filsafat pendidikan secara umum. Kita mulai dari bab 1. Jadi resensi saya pada kesempatan kali ini hanya memberikan gambaran singkat mengenai isi buku tersebut. Di bab 1 ini judulnya mengenai ontologi filsafat pendidikan Islam. Jadi di sini berisi mengenai definisi filsafat, definisi pendidikan Islam, dan definisi filsafat pendidikan Islam. Jadi definisi filsafat itu filsafat diambil dari kata philo dan sophia. Jadi philo itu artinya mencintai dan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat di sini ialah rasa cinta kita, baik itu besar maupun kecil, atau lebih mencakup ya rasa cinta yang sangat besar terhadap ilmu dan pengetahuan yang dapat mewujudkan kebijaksanaan. Jadi filsafat di sini ialah rasa cinta kita terhadap ilmu apapun itu yang mengacu pada kebijaksanaan ataupun yang membuka wawasan kita secara keseluruhan dan membuat kita menjadi lebih dewasa. Kemudian definisi pendidikan Islam ialah sebenarnya pendidikan Islam ini sama dengan pendidikan pada umumnya. Namun yang membedakan ialah pendidikan Islam ini pendidikan yang
mengerucut pada ajaran-ajaran Islam. Jadi kalau pendidikan biasa itu hanya mempelajari yang namanya ilmu-ilmu duniawi, namun kalau pendidikan Islam mempelajari ilmu duniawi dan biasanya dibarengi dengan ilmu-ilmu akhirat. Kalaupun tidak dipelajari ilmu akhirat, maka ia akan menjadi patokan dua sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Baik itu secara ghaib ataupun tidak. Nah, kemudian definisi mengenai filsafat pendidikan Islam. Jadi filsafat pendidikan Islam itu ialah segala prinsip-prinsip dasar dan konsep-konsep yang fundamental yang dituangkan dalam sekumpulan upaya tindakan dan perkataan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengembangkan segala potensi dan aspek peserta didik berpedoman pada Al-Quran dan hadis ataupun ijma, dan berlandaskan atas kedudukannya untuk mewujudkan tugas dan fungsi manusia di bumi ini sebagai hamba dan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas bumi. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ini tidak ada bedanya dengan pendidikan biasa, namun yang membedakan hanya pedoman utamanya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ataupun kalau ada tambahannya itu ada ijtihad, ada ijma, ada qiyas dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada bab 2. Jadi bab 2 di sini ya membahas mengenai tujuan dan fungsi pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam ialah ya menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan. Sebenarnya itu. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an sendiri awalnya kita diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus meyakini yang namanya ayat per ayat dari Al-Qur'an tersebut. Dan di dalam Al-Qur'an terdapat banyak segala macam pendidikan, mulai dari pendidikan astronomi, mulai dari pendidikan mental, pendidikan keimanan, dan lain sebagainya. Kemudian tugas dan fungsi pendidikan Islam ya secara umum. Jadi pendidikan Islam itu membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal. Sementara fungsinya ialah menyediakan fasilitas yang dapat memudahkan tugas pendidikan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya ayat pertama kali diturunkan ialah Iqra. Iqra merupakan fi'il amr dari kata qara'a yang berarti baca, membaca. Seperti kita ketahui bersama, membaca merupakan salah satu pintu untuk menuntut ilmu, menambah wawasan kita mengenai segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kemudian bab 3 pembahasannya mencakup ke penjelasan tentang ilmu. Jadi pertama itu definisi ilmu. Dalam perspektif Islam dan Barat memang agak sedikit berbeda. Karena simpelnya kalau Barat mendefinisikan ilmu itu adalah segala sesuatu yang sudah diteliti dan sudah diketahui kebenarannya, dan biasanya ini bersifat empirik. Nah, jadi ilmu dari definisi Barat ya segala sesuatu yang telah dibuktikan dengan metode ilmiah. Nah, jadi mereka ini misalnya teori Big Bang, sebelum ditemukannya teori Big Bang, mereka itu tidak percaya teori Big Bang itu. Kemudian
dilakukan kajian-kajian ilmiah dan dibuktikanlah bahwasannya teori Big Bang itu merupakan awal dari pencipta alam semesta. Sedangkan Islam tidak seperti itu. Islam ini lebih Islam bukan sangat, tapi diwajibkan untuk mempercayai ayat per ayat daripada Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran, tidak semuanya itu telah dibuktikan oleh manusia. Ada hal-hal yang bersifat ghaib, contohnya surga dan neraka. Walaupun ini bersifat gaib, kita harus wajib mempercayainya, dan ini merupakan salah satu ilmu melalui perspektif Islam. Kita ambil contoh tadi teori Big Bang. Sebelum dikemukakan teori Big Bang ataupun bulan terbelah, Al-Quran 14 abad yang lalu telah menjelaskan bahwasannya pada awalnya alam semesta ini merupakan suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Jadi perbedaannya hanya kalau orang barat lebih mempercayai ilmu yang telah dibuktikan, kalau Islam ialah segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, baik yang telah dibuktikan secara ilmiah ataupun belum dibuktikan. Kemudian klasifikasi ilmu menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama menurut tingkat kewajibannya itu ialah ilmu pengetahuan yang fardu ain. Jadi maksud daripada fardu ain ini ialah wajib bagi seluruh umat muslim. Jadi misalnya ilmu pengetahuan yang dengan dapat digunakan untuk bertauhid, maksudnya pengabdian atau peribadahan kepada Allah secara benar, itu fardu ain kita pelajari. Contoh ketika kita mengamalkan yang namanya membaca Al-Quran, di situ terdapat hukum tajwid, dan tajwid itu ketika kita amalkan itu menjadi fardu ain. Kalau kita salah membaca Al-Quran, maka kita berdosa karena itu dapat menyebabkan perubahan-perubahan makna. Kemudian ada ilmu pengetahuan yang fardu kifayah. Maksud dari fardu kifayah di sini ialah kalau satu orang saja yang mengerjakan, maka yang lain tidak mendapat dosa. Dan ini misalnya seperti program studi yang disediakan di universitas di Indonesia, misalnya ilmu kedokteran, ilmu matematika, dan lain sebagainya. Dan sifat ilmu ini merupakan fardu ain. Kemudian menurut sumbernya, ini tetap pernyataan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita semua. Itu yang pertama, sumber dari pengetahuan syariah. Yang pertama ini maksudnya yang mencakup dari sumbernya. Itu yang pertama ada usul, yang terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan asar sahabat. Kemudian furu' yang terdiri dari ilmu fiqih, ilmu akhlak dan etika Islam. Kemudian muqaddimah, yakni ilmu yang merupakan alat seperti ilmu bahasa dan nahwu. Kemudian mutammimah atau penyempurnaan, ini ilmu Al-Quran dan hadis, dan ilmu asar sahabat dan lain sebagainya. Kemudian menurut fungsi sosialnya, ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang terpuji, maksudnya itu yang bermanfaat bagi orang lain, yang diajarkan pada sekolah-sekolah. Kemudian ilmu yang tidak terpuji, ilmu yang misalnya bagaimana cara membuka gembok supaya bisa melakukan suatu tindakan kriminal, misalnya seperti itu. Kemudian sumber ilmu sendiri bisa diperoleh melalui wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, melalui panca indera kita, akal, dan intuisi atau ilham.
Bisa dari mimpi, bisa dari orang lain dan sebagainya. Kemudian keutamaan ilmu ada banyak sekali. Kalau di Al-Quran seperti saya sebutkan tadi, bahwasannya ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala membahas mengenai belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka dari sini Allah secara tidak langsung memerintahkan kita supaya untuk menuntut ilmu. Kemudian dari hadis keutamaan menuntut ilmu, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas. Jadi anak cucu Adam ketika dia meninggal seluruh amalnya akan terputus kecuali 3. Yang pertama shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yantafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'u lahu, itu doa anak-anak yang soleh. Kemudian di ayat Quran yang lain ada di surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwasannya orang yang paling takut kepada Allah itu ialah orang-orang yang berilmu. Dan masih banyak keutamaan ilmu lainnya. Kemudian bab 4 mengenai pembahasan tarbiyah. Jadi definisi tarbiyah itu asalnya ia dari rabbahu ya rabbuhu rabban. Artinya itu menguasai, memiliki dan merajai. Dan dari segi terminologi ini Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Rabb. Maksudnya yang menguasai segala sesuatu. Rababtu al-qauma artinya saya mensiasati mereka atau saya berada di atas mereka. Rabbahu tarbiyah maknanya baik dalam mengurusi atau menjadi wali baginya sehingga dia melewati masa kanak-kanaknya. Maksudnya ini memberikan suatu pendidikan kepada bawahan ataupun kepada yang lebih rendah daripada kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sendiri disebut dengan Rabb, menguasai segala sesuatu, memiliki segala sesuatu dan merajai segala sesuatu. Kemudian ada ta'dib. Jadi ta'dib di sini muncul terminologi ta'dib dalam Mu'jam al-Wasit dalam kalimat ad-daba al-qauma, artinya mengajak kaum tersebut kepada sebuah jamuan makan. Kata ta'dib juga digunakan sinonim dengan praktik tarbiyah. Jadi sama, ta'dib ini sama seperti tarbiyah, yaitu pendidikan, namun ta'dib ini lebih kepada adab, lebih kepada tingkah laku. Jadi sama seperti tarbiyah, cuman tarbiyah ini sifatnya umum, sedangkan kalau ta'dib dia sudah merujuk kepada adab. Maaf sebelumnya kalau saya salah, mohon dimaafkan karena saya juga baru belajar. Kemudian definisi tahzib. Jadi tahzib ini mengandung makna, ya kan tarbiyah tadi maknanya itu sebagai suatu kegiatan yang ataupun kumpulan yang bertujuan untuk merubah seseorang dari yang sebelumnya kurang baik menjadi yang lebih baik. Dan salah satu dari definisi tarbiyah ini adalah tahzib. Jadi di sini adalah khusus mengerucut pendidikannya terhadap akhlak manusia. Jadi ini merupakan awal untuk pembelajaran
bagi para peserta didik. Karena pada dasarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan ialah memperbaiki akhlak manusia itu sendiri. Kalau ada yang kotor diperbaiki, kalau udah baik lebih baik lagi. Kemudian definisi tazkiyah. Tazkiyah muncul dalam Al-Quran bermakna pembelajaran dalam aspek kognitif yang dapat mengantarkan kepada pensucian diri dan kesolehan. Jadi di sini peningkatan ketakwaan dalam hal peribadatan. Kita lanjut ta'lim. Nah, ta'lim di sini secara bahasa berarti menjaga, mengurus, mengatur sehingga si anak dewasa dan mampu bersandar pada dirinya sendiri. Jadi ta'lim ini proses pembelajarannya secara terus-menerus. Jadi bukan hanya misalnya hari Senin belajar, Selasa tidak, baru entah sebulan belajar, kemudian sebulan lagi tidak. Tapi dia sedikit demi sedikit namun dilakukan dengan cara terus-menerus melalui pemanfaatan indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera bicara, hati, dan lain sebagainya. Kemudian dasar-dasar pendidikan. Dasar-dasar pendidikan itu yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran ialah ucapan Allah Azza wa Jalla. Jadi Al-Quran di sini merupakan sumber yang paling utama, yang pertama dalam agama Islam. Jadi Al-Quran juga memiliki perbedaan cara pengucapan. Karena Arab juga, orang-orang Arab itu terdiri dari berbagai macam suku yang kalau pengucapannya itu ataupun logatnya itu berbeda-beda. Maka dari itu Al-Quran memiliki pengucapan yang berbeda dan pengucapan ini juga harus yang mutawatir. Jadi ada diantaranya itu ada 7. Yang pertama ada Ibnu Katsir dari Mekah, Ibnu Amir dari Syam, Nafi Qari dari Madinah, Abu Amr bin Al-Ala Qari Basrah, kemudian Hamzah, Asim Al-Kasai. Kemudian Al-Quran juga terdapat berbagai macam hukum. Bisa dari hukum-hukum yang berkenaan dengan i'tiqad, kemudian dengan amal, akhlak. Kemudian ada lagi pembagian hukum-hukum yang terkait dengan amal, misalnya dalam hal ibadah, kemudian dalam hal muamalat, dan masih banyak lagi. Kemudian ada sunnah. Sunnah sendiri kalau didefinisikan ialah seluruh perkataan, perbuatan, baik itu diam atau yang lain, kemudian persetujuan ataupun hukum yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hukum ini bukan bersumber dari dirinya sendiri, melainkan dari wahyu yang telah Allah turunkan kepadanya. Nah, dalam mencari hadis juga ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Ataupun suatu yang disebut hadis itu harus ada step by step dalam pengukuhannya sebagai hadis. Itu yang pertama ada ketersambungan sanad. Sanad ini maksudnya orang-orang yang bukan orang tapi jalur periwayatannya. Si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Kemudian perawinya sendiri atau orangnya sendiri harus adil. Adil ini maksudnya bukan dia berbuat adil, tapi dia dalam keseluruhan bisa dikatakan baik dalam ibadah, dalam akhlak, dan lain sebagainya. Kemudian dia dhabit, itu memiliki hafalan ingatan yang kuat.
sehingga tidak ada kerancuan pada teks-teks hadis. Kemudian tidak mengandung cacat yang tidak bertentangan dengan yang lainnya. Kemudian ada ijma. Ijma sendiri merupakan kesepakatan antara ulama. Maka dari itu dalam Islam ada dikenal yang paling masyhur atau yang paling terkenal itu ada 4 mazhab. Yang pertama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian kias. Kias di sini ialah menyamakan suatu hukum. Misal zaman dulu nggak ada rokok. Nah, gimana cara mengambil hukum rokok? Disamakan dengan yang namanya khamar ataupun yang lain dengan cara membandingkan presentasi mudaratnya apakah sama atau tidak, seperti itu. Kemudian yang terakhir bab kelima. Jadi pendidikan dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Pendidik dalam konsep Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan pengembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi pendidik dalam Islam juga ada banyak sebutannya. Yang pertama ada ustadz, mu'alim, murabbi, mursyid, mudarris, dan mu'addib. Dan masing-masing dari sebutan ini juga ada artiannya. Yang pertama, ustadz ini, yang disebut ustadz itu ialah orang yang dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya, itu menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada zamannya di masa depan. Kemudian mu'alim ialah orang yang mengajarkan kandungan ilmu pengetahuan dan hikmah atau kebijakan dan kemahiran melaksanakan ilmu pengetahuan. Kemudian ada murabbi. Murabbi di sini ialah orang atau guru yang dituntut untuk menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi. Kemudian mursyid ialah guru spesialis akhlak atau kepribadian. Bisa dibilang ini kalau di pembelajaran umum guru BP atau BK. Kemudian ada mudarris, itu guru yang bertugas untuk mencerdaskan peserta didik. Ada mu'addib. Mu'addib ini seorang guru yang memiliki peran dan fungsi untuk membangun peradaban yang berkualitas. Kemudian peserta didik dari perspektif falsafah pendidikan Islam. Jadi dalam paradigma Islam, peserta didik itu merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki potensi dalam diri dia, walaupun potensi-potensi masih terbilang sangat dangkal ataupun dasar, tapi harus dikembangkan oleh pendidik itu tadi. Jadi pada dasarnya fitrah manusia ini ya ketika baru lahir memang dia tidak bisa melakukan apa-apa, tapi udah tertanam pada dirinya hal-hal yang luar biasa dalam bidang tertentu. Jadi peserta didik juga memiliki pengertian-pengertian lain seperti pendidik tadi. Yang pertama ada muta'alim. Ya, artinya orang yang sedang belajar. Kemudian mutarabbi, orang yang dididik dan diasuh, dan orang yang dipelihara. Kemudian muta'addib, orang yang diberi tata cara sopan santun.
atau orang yang dididik untuk berbudi pekerti yang baik. Kemudian kurikulum pendidikan. Sebenarnya ada banyak pendapat mengenai kurikulum pendidikan. Saya hanya mengambil yang menurut saya paling lengkap itu dari S. Nasution. Jadi Bapak S. Nasution ini menyatakan bahwa kurikulum itu ada beberapa tafsiran. Yang pertama itu kurikulum sebagai produk atau sebagai hasil pengembangan sebelumnya. Kemudian yang kedua, kurikulum sebagai program atau alat yang dilakukan sekolah untuk mencapai tujuan. Ketiga, kurikulum sebagai hal-hal yang diharapkan akan dipelajari oleh siswa, bisa dari sikap atau keterampilan tertentu. Kelima itu kurikulum dipandang sebagai pengalaman siswa. Sebenarnya ada banyak, cuman saya hanya mengambil satu. Dan dalam pendidikan Islam, pendidikan di dalam Islam maksud saya, itu ada beberapa pendidikan. Yang pertama ada keimanan, seperti yang selalu diucapkan oleh khotib saat khutbah. Kemudian keterampilan, jasmani, akhlak, sosial, jiwa, dan lain sebagainya. Jadi di Al-Quran itu sendiri telah tercantum aturan-aturan atau ilmu pengetahuan yang mengatur tatanan kehidupan manusia. Jadi Al-Quran sendiri sudah lengkap. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.